Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Cici Risnahati dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 055119898 asal UT Daerah Jambi. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman, di mana tugas ini adalah tugas terakhir pada mata kuliah ini. Nah, untuk proses pengetikan codingnya akan saya percepat, dan di akhir video saya akan memberikan penjelasan terhadap program yang telah saya buat. Pada program ini, saya membuat aplikasi sederhana untuk menghitung total gaji karyawan berdasarkan golongan karyawan dan jumlah jam lembur yang dilakukan. Program ini menggunakan konsep array, percabangan if-else, input scanner, dan format rupiah. Langkah pertama yang dilakukan program adalah menyimpan data gaji pokok dan persentase lembur ke dalam array. Array gaji digunakan untuk menyimpan gaji golongan, yaitu golongan A, golongan B, dan golongan C yang berada pada indeks 0, indeks pertama, dan indeks yang kedua. Sedangkan array persen lembur digunakan untuk menyimpan persentase tambahan gaji berdasarkan jumlah jam lemburnya. Di sini indeks 0-nya adalah 30, indeks pertama 32, indeks kedua 34, indeks ketiga 36, keempat ada 38%. Nah, di sini dengan kita menggunakan array, datanya akan menjadi lebih terstruktur dan mudah dipanggil saat proses perhitungan. Setelah data siap, program kemudian meminta pengguna untuk memasukkan golongan karyawan dan jumlah jam lemburnya, di mana input golongannya akan digunakan untuk menentukan gaji pokok, sedangkan jumlah jam lemburnya digunakan untuk menentukan persentase lembur yang akan diterima. Setelah mendapatkan input dari pengguna, program akan masuk ke tahap penentuan gaji pokok. Pada bagian ini, dengan menggunakan percabangan if-else untuk menentukan gaji berdasarkan golongan yang dimasukkan. Jika golongan A, maka gaji pokok yang didapatkan adalah 5 juta, di mana di sini indeks 0, indeks 0-nya adalah 5 juta. Jika golongan B, indeks pertama di sini ada 6.500.000, dan untuk golongan C, indeks keduanya di sini ada 9.500.000. Dan apabila pengguna memasukkan golongan selain A, B, dan C, program akan menampilkan pesan kesalahan dan menghentikan proses. Selanjutnya, pada bagian ini, program memeriksa jumlah jam lembur yang dimasukkan pengguna. Indeks persen pertama adalah 32%, jam lembur selama 3 jam, indeks persen kedua yaitu 34%, begitupun seterusnya. Setelah persentase lembur ditemukan, program dapat menghitung uang lembur yang diperoleh karyawan. Berikutnya, program menghitung besarnya uang lembur berdasarkan gaji pokok dan persentase lembur, di mana uang lembur sama dengan gaji pokok dikalikan persen lembur dibagi 100. Dengan rumus ini, semakin tinggi gaji pokok dan persentase lembur, maka semakin besar pula uang lembur yang akan diterima. Setelah uang lembur diperoleh, langkah berikutnya adalah menghitung total gaji. Dengan rumus gaji total sama dengan gaji pokok ditambah uang lembur. Hasil dari perhitungan ini akan menjadi jumlah gaji akhir yang diterima karyawan. Selanjutnya adalah menampilkan rincian gaji karyawan ke layar. Pada bagian ini, program akan menampilkan informasi berupa golongan karyawan, gaji pokok,
jam lembur, persentase lembur, uang lembur, dan total gaji. Jadi, alur program ini dimulai dengan memasukkan golongan karyawan dan jumlah jam lembur, kemudian menentukan gaji pokok, selanjutnya menentukan persentase lembur, kemudian menghitung uang lembur, dan terakhir adalah menampilkan hasil dari perhitungan. Selanjutnya di sini kita akan mencoba menjalankan program ini. Di sini kita akan memasukkan golongan karyawan B dan jumlah jam lemburnya 4 jam. Maka akan muncul rincian gaji karyawan golongan karyawan B. Gaji pokoknya 6.500.000, jam lembur selama 4 jam, persentase lembur 36%, uang lembur 2.340.000. Jadi total keseluruhan gajinya adalah 8.840.000. Kemudian kita akan mencoba jika memasukkan golongan D. Golongan yang Anda masukkan tidak valid karena tidak ada golongan D. Baik, sekian penjelasan dari tugas 3 pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.